Oke, halo teman-teman, kembali lagi pada series belajar Laravel, dimana kemarin kita sudah membuat belajar mengenai migration, yaitu membuat struktur tabel, kemudian mengisi data awal pada tabel database, yaitu dengan seeder. Kemudian puncaknya kemarin kita belajar mengenai CRUD, yaitu untuk mengolah database, yaitu create, read, update, dan delete. Kemarin kita sudah berhasil menampilkan data dari tabel, kemudian melihat detailnya, kemudian kita juga bisa melakukan edit, ya, kemudian juga kita berhasil melakukan delete. Ini adalah CRUD basic yang perlu kalian pahami, dan kita sudah belajar itu semua. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Livewire. Mungkin teman-teman bertanya gitu ya, kenapa dengan Laravel yang demikian powerful dan memudahkan kita dalam membuat aplikasi, untuk apa kita menambahkan Livewire? Apa sih Livewire itu? Oke teman-teman, silakan buka dokumentasinya di laravel-livewire.com. Ya, di sini dibilang teman-teman, tools like Vue and React are extremely powerful, but the complexity they add to the full stack developers workflow is insane. Jadi Vue dan React itu memang powerful gitu ya, JavaScript itu powerful, tapi kompleksitas yang ditambahkan ke full stack developer itu rumit gitu ya. Jadi kita untuk belajar Laravel saja teman-teman harus paham mengenai HTML, CSS, kemudian kita belajar juga Bootstrap, kemudian PHP, kemudian Laravel sendiri pun juga harus kita pelajarin. Sedangkan kalau kita mau menambahkan interaktivitas dari JavaScript, yaitu framework Vue dan React, kita tentu harus belajar lagi lebih banyak lagi. JavaScript sendiri itu banyak sekali nih materinya teman-teman, belum lagi Vue dan React. Jadi benar-benar workflow is insane, dia bilang gitu. Jadi Livewire ini hadir teman-teman untuk mengurangi kompleksitasnya ini tanpa meninggalkan kenyamanan dari Laravel. Jadi kita bisa memakai jadi fitur-fitur yang disediakan Vue dan React atau JavaScript ya, atau keunggulan dari JavaScript yaitu building dynamic interface ya, tanpa meninggalkan comfort of Laravel. Jadi Livewire ini bahasa dasarnya tetap Laravel. Livewire ini seperti plugin, jadi menambahkan seperti ada rasa JavaScript-nya di aplikasi kita. Gitu kira-kira teman-teman penjelasan mengenai Livewire. Nah, kemudian Livewire itu menurut saya itu sebuah komponen. Ya, memang sebuah komponen ya. Jadi di sini disebut create a component. Ya, memang komponen maksudnya gini teman-teman. Namanya juga komponen ya. Jadi dia bisa dipasangkan. Dia bisa menjadi bagian dari halaman lain. Atau Livewire juga bisa berdiri sendiri sebagai sebuah halaman utuh. Ya. Jadi misalnya gini teman-teman, kita punya kasus ya, kita punya studi kasus seperti ini. Kita mempunyai sebuah bisnis gitu ya, kita punya sebuah bisnis dan kita butuh menampilkan kontak dari customer service, dimana kontak customer service ini kita ambil datanya dari database karena kita memiliki banyak customer service ya, dan kita ingin menampilkannya secara random di setiap halaman. Jadi kita pengen setiap kontak customer itu muncul ya dengan random. Nah, kita bisa nih membuat menggunakan Livewire, di mana Livewire itu kita jadikan sebagai sebuah komponen ya. Jadi yang akan tampil di setiap halaman ya, dengan mengambil data dari tabel database. Ya, kita akan coba studi kasusnya seperti itu untuk memberi kalian gambaran bagaimana komponen Livewire ini bekerja. Oke, sekarang kita mau membuat tabel baru, di mana tabel baru itu untuk menampung data dari customer service kita. Ya, jadi caranya yang pertama
Tentu saja kita buat modelnya terlebih dahulu. PHP artisan make model ya. Model kita kasih nama officer ya, officer saja. Jadi ini tim dari customer service. -M ini untuk kita buat model dan migration ya sekalian ya. Kemudian akan terbentuk model di app models officer ini ya, sudah terbentuk. Kemudian juga terbentuk juga di database yaitu migration officer. Nah, kita tentukan di sini tentu saja ada ID, kemudian ada lagi customer service, kita butuh nama ya, nama, kemudian kita butuh phone, telepon ya, phone, kemudian kita butuh juga email. Nah, cukup 3 ini aja teman-teman, biar nggak terlalu ribet ya. Jadi kita punya tim CS ya, dengan skema tabelnya adalah ada name, phone, dan email ya. Kita simpan, kita migrasi dulu ya. Kita migrasi, artinya kita buat tabelnya tadi, migrate, PHP artisan migrate. Oke, sekarang sudah terbentuk sebuah tabel ya. Oke, sekarang kita cek di phpMyAdmin di bagian, nah ini kita sudah memiliki sebuah tabel baru yaitu officer dengan struktur tabel sesuai dengan yang kita buat di migration tadi. Oke, sekarang kita akan isi customer service kita ini dengan beberapa data. Kita gunakan seeder ya teman-teman. Kita buka seeder kita, yaitu di folder database, folder seeders ya, database seeder. Nah, kita buat saja di sini, kita buat baru ya, officer. Nah, create, jangan lupa di sini officer kita tambahkan, kita deklarasikan, kemudian create. Misalkan namanya adalah John Doe. Kemudian nomor HP-nya ini phone ya, phone misalnya 0823456778. Kemudian emailnya John. Oke, gini ya. Kita copy saja, kita buat beberapa langsung ya. Kita buat beberapa, jadi name, phone, dan email. Nah, seperti ini teman-teman ya. Silakan buat bebas namanya. Di sini kita memiliki 4 nama ya. John, Sarah, Christopher, dan Olivia ya. Kita simpan, kemudian kita isikan data ini ke tabel kita, artisan DB sheet ya, seeding. Oke, kalau kita lihat sekarang, kita refresh di phpMyAdmin, sudah keluar ya, ada 4 data sesuai di seeder yang kita atur tadi. Ya, sekarang kita akan atur nih, kita akan atur, kita akan gunakan data ini untuk live wire kita ya. Oke, kita di awal kita sudah install live wire ya. Jadi cara untuk mengeceknya, kita bisa gunakan terminal, kita ketikkan PHP artisan. Nah, di sini akan muncul ya. Cek di project kalian masing-masing. Nah, kalau sudah muncul LiveWire seperti ini, berarti sudah terinstall LiveWire-nya ya. Jadi sekarang kita langsung membuat komponen dengan LiveWire. Kita cek dokumentasinya, install LiveWire.
Nah, ini untuk menginstal ya, sudah kita lakukan. Kemudian Livewire syaratkan untuk menambahkan script ini pada setiap halaman yang membutuhkan Livewire ya. Nanti kita akan coba. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah komponen Livewire. Formatnya adalah seperti ini: PHP artisan make Livewire, kemudian nama komponennya ya, nama komponennya. Jadi kita copy kanan, copy, kemudian kita ke Livewire. Nah, nama komponennya kita kasih nama SEO Officer ya. Jadi gini teman-teman, Livewire ini kalau bisa tugasnya spesifik ya. Jadi dia sebuah namanya juga komponen ya. Jadi komponennya fungsinya spesifik. Di sini kita cuma mau menampilkan officer ya. Jadi kita kasih nama sesuai dengan kegunaannya, SEO Officer. Kita klik enter ya. Nah, sekarang sudah kita berhasil membuat Livewire teman-teman ya. Nah, kita berhasil. Perhatikan, setiap kali kita membuat sebuah komponen, maka akan terbentuk dua file baru. Yang pertama yaitu sebuah kelas Livewire, yaitu lokasinya di app http Livewire, kemudian namanya SEO Officer. Kita cek app http Livewire. Nah, perhatikan teman-teman, terbentuk sebuah folder baru yaitu Livewire. Jadi setiap komponen Livewire yang kita buat nanti akan disimpan di folder Livewire ini ya. Nah, ini adalah SEO kelas yang komponen Livewire yang kita buat ya. Kemudian juga otomatis terbentuk juga view teman-teman ya. View-nya ada di resources. View selalu di resources teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini view terbentuk juga sebuah folder baru yaitu folder Livewire. Nah, di sini penamaannya otomatis berbeda dengan yang kelas tadi ya. Kalau yang tadi sesuai nama komponen yang kita buat, SEO Officer. Kemudian untuk view-nya dirubah menjadi, jadi dia melihat ada huruf besar di sini teman-teman. Otomatis dipisahkan menjadi strip ya, diubah menjadi seperti slug teman-teman. Diubah menjadi otomatis menjadi slug ya. Jadi setiap kita membuat komponen akan terbentuk sepasang, yaitu kelas dan view, dimana kelas dan view ini terhubung ya teman-teman. Jadi kalau controller dulu kan kita bisa atur mau return view kemana, tapi kalau untuk komponen Livewire otomatis officer ini akan menampilkan view-nya dia sendiri, yaitu SEO Officer begitu. Jadi tugasnya harus spesifik teman-teman, setiap komponen dari Livewire. Oke, sekarang kita akan lihat view-nya, view yang terbentuk dari ini. Kita tutup dulu, kemudian kita lihat SEO Officer.blade. Nah, syarat dari view ini adalah teman-teman cuman boleh ada satu div ya. Jadi akan terjadi error jika seperti ini ya. Jadi semua harus dikemas dalam satu div ya. Div di dalam ini boleh, tapi nggak boleh ada dua div dalam satu view ya. Kemudian kita cek di kelasnya. Nah, ini hampir mirip dengan controller teman-teman ya. Ada public function render. Jadi ini akan selalu dijalankan. Function ini akan selalu dijalankan ya, dan dia selalu menampilkan view-nya dia sendiri, yaitu SEO Officer ya. Ya, jadi berbeda dengan controller yang kita buat ya. Controller yang dulu kita buat itu di Laravel ini ada banyak function, dimana tidak semua function dijalankan, tergantung dia dipanggil atau tidak. Tapi kalau Livewire ada sebuah function yaitu render, ini akan selalu dijalankan ya. Jadi boleh memiliki lebih dari satu function method, tapi
metode render ini akan selalu dijalankan. Oke, kemudian syarat dari Livewire adalah kita harus menambahkan include the JavaScript on every page that will using Livewire. Jadi kita harus menambahkan ini teman-teman, add Livewire styles dan add Livewire script di halaman yang mau kita buat. Kita kan sudah membuat layout teman-teman, kita copy ya. Kita kan sudah membuat layout ya, layout yang sebagai base kita ya, jadi master. Nah, kita taruh saja di sini. Nah, Livewire styles ya. Kemudian untuk JavaScript-nya sebelum penutup body kita ikutin teman-teman, sebelum penutup body ini. Nah, dengan demikian berarti halaman ini siap menampilkan komponen dari Livewire ya. Caranya menampilkan komponen Livewire gimana? Kita sudah memiliki satu komponen tadi ya, show officer ya. Kemudian cara menampilkannya adalah ini create, kemudian include the component. Nah, cara menampilkannya rendering. Kita ke rendering teman-teman. Nah, ada beberapa cara ya, jadi nggak usah bingung, kita pakai salah satu cara saja biar kompak. Kita pakai cara ini, add Livewire show post. Jadi ini adalah view-nya ya, view-nya. Jadi kita kembali ke master, kita ada konten di sini. Nah, kita paste di sini ya, bukan show post karena file kita show officer ya, show officer gini. Nah, kita save ya, kita isi dulu ya view-nya. Nah, kita isi di sini, kita isi dengan H1 daftar officer. Nah, kita save all, kita cek di browser. Nah, sekarang kalau kita refresh teman-teman, nah akan muncul H1 yaitu komponen Livewire kita teman-teman. Karena komponen ini kita taruh di master, jadi di template, di master template kita, jadi dia akan muncul di setiap halaman teman-teman. Misalkan kita ke sini, nah dia akan selalu muncul teman-teman, karena dia selalu muncul karena kita taruh di master ya. Jadi komponen Livewire ini, nah karena kita taruh di master sini, di bawah konten dia akan tampil, jadi di semua halaman dia akan tampil ya, sesuai dengan fungsi kita tadi bahwa kita mau menampilkan customer service kita. Nah, sekarang kita isi dengan data pada tabel kita ya teman-teman. Nah, kita akan tampilkan nama-nama customer service kita, yaitu kita ke komponen Livewire-nya, kelasnya ya, di folder Livewire show officer. Nah, di sini kita bisa langsung akses database. Caranya seperti yang dibilang tadi. Jadi kita bisa kita tidak perlu meninggalkan kenyamanan dari Laravel. Jadi kita caranya sama saja saat kita memakai Laravel biasa. Jadi saat kita mengakses controller caranya sama. Jadi kita mau simpan sebuah data dari customer service di variable officer, yaitu dengan mengakses model dari officer, yaitu kita tampilkan in random order secara acak ya. Jadi kita mau tampilkan customer service kita dan acak first. Nah, jadi begitu kita mau menampilkan random secara acak di tabel officer ini yang pertama kali, pokoknya begitu dapat satu oke, karena untuk random ini kita bisa menampilkan beberapa data, tapi kita maunya satu saja ya. Kemudian seperti biasa, sama seperti controller,
kita kirim data officernya, ini kita kirim ya. Jadi caranya sama dengan controller biasa, kita kirim seperti ini. Nah, kita ambil data dari database secara random satu saja, kemudian kita kirim datanya ke view dari live buyer, yaitu show officer. Nah, di show officer ini kita tangkap, caranya juga sama teman-teman ya. Kita tinggal tampilkan officer, kita mau tampilkan namanya, misalkan gini ya, kami siap membantu gitu ya. Kami siap membantu Anda. Nah, kita tampilkan di sini H4 deh ya, H4. Nah, oke, kita simpan, kita jalankan di browser. Undefined variable officer. Oh, maaf teman-teman, kita buat associative array ya. Oke, kita cek di browser. Nah, kami siap membantu Anda, Olivia Martinez ya. Terus kita kalau ke halaman lain, kami siap membantu Anda, John Doe. Jadi kita tampilkan secara random ya. Wah, Sarah Anderson sekarang. Kemudian ini maskar kepilih Sarah Anderson lagi. Dan waktu kita mau edit John Doe. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menampilkan dari komponen live buyer, yaitu mengambil data dari tabel database secara random. Nah, kita mau memperbaiki ya teman-teman, biar tampilannya lebih bagus. Kita gunakan Bootstrap, kita pakai card ya mungkin ya. Kita pakai card, kita pakai yang ini mungkin teman-teman ya, header and footer. Nah, ini aja teman-teman, kita pakai ini ya, copy to clipboard. Nah, kita ubah di show officernya, kami siap membantu Anda. Nah, ingat cuman boleh ada satu div ya. Nah, ini kami siap membantu Anda. Nah, kita taruh di sini. Kemudian officer name-nya kita taruh di sini. Nah, kemudian kita tampilkan phone number-nya. Gitu ya. Kita hapus. Ini kita perbaiki ya seperti ini. Oh, sebentar. Ini yang sini teman-teman. Nah, ini namanya di sini. Kemudian ini kita tampilkan emailnya sekalian. Nah, jadi lengkap teman. Kita save ya. Jadi kami bisa membantu Anda, kita tampilkan nama, email, dan phone sekaligus. Kita coba di browser, kita refresh ya. Kami siap membantu Anda, Christopher Lee, emailnya dan nomor teleponnya. Kita ke halaman lain ya, John Doe. Kita perbaiki lagi teman-teman, kita buat MT4, kita kasih batas atas bawahnya ya, biar tidak terlalu rapat ya. Nah, kita ke kategori. Nah, kami bisa membantu Anda, jadi komponennya sudah muncul ya. Nah, ini yang dinamakan komponen teman-teman. Jadi kita mau tampilkan lebih dari satu bisa juga. Kita ke master blade, kita mau tampilkan lagi nih. Nah, mau 3 sekalian ya bisa. Kita coba save. Nah, jadi akan muncul 3 komponen dari live buyer. Kalau kita ke halaman lain, nah kita akan menampilkan secara random ya. Ini 3 komponen yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Dia mengambil data sendiri-sendiri ya, di random ya.
Nah, ini yang dinamakan konsep dari komponen LiveWire, teman-teman. Semoga bisa dipahami bahwa dengan demikian kita bisa memecah-mecah. Jadi sesuai dengan sebuah halaman itu kita bisa pecah-pecah, dimana hasil menjadi komponen, pecahan tadi menjadi komponen, dan kita bisa pakai di mana-mana sesuai kebutuhan kita, ya. Ini salah satu keunggulan dari LiveWire. Kemudian kita mau perbaiki lagi, kita mau tampilkan officer lain nih. Jadi dengan kita mau lihat sebuah magic dari LiveWire, jadi kita mau buat sebuah tombol di sini. Ini kita satu saja ya. Jadi kita membuat sebuah tombol di sini, yaitu tombol random another officer ya. Jadi kalau kita klik, ini akan randomkan lagi, akan mengambil officer lain. Oke, kita cek ya. Sekarang kita ke Bootstrap ya untuk membuat button. Ya, kita buat button, misalkan kita ambil yang sukses ini teman-teman ya. Ya, kita ambil yang copy yang ini. Nah, button sukses kita copy. Kemudian kita taruh di show officer, kemudian ini ya, kita save dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, gini ya, kita akan buat another officer. Nah, gini teman-teman. Kemudian nah, ini kita terlalu lebar teman-teman ya, kita buat menjadi call md6. Jadi kita bagi dua saja ya, gini teman-teman ya. Nah, ini kita mau taruh di pojok sini. Caranya gimana? Kita cari di dokumentasi. Jadi ini enaknya pakai framework teman-teman ya, kita nggak perlu buat dari awal. Nah, kita pakai kelas float end ya. Kita mau ditampil di pojok kanan, kita tinggal pakai kelas-kelas yang sudah ada saja, klik kanan. Nah, jadi buttonnya ini kita selain ini kita kasih float end. Nah, kita save, kita lihat. Nah, gini teman-teman ya. Jadi inilah di zaman sekarang sudah banyak framework, jadi kita manfaatkan. Jangan kita repot buat dari awal semua seperti ini ya, buat CSS-nya, buat HTML-nya, kita tinggal kopas saja. Jadi kita tinggal bisa lebih fokus dengan project yang kita buat tanpa ribet dengan yang teknis-teknisnya. Oke, jadi kita mau buat, kalau ini kita klik ya, akan merender officer lain ya. Sekarang kita ke Visual Studio Code. Sekarang kita ke show officer, kelas dari LiveWire. Oke, gini teman-teman, saya mau kasih tahu juga, selain render yang pasti akan dijalankan di akhir ya, di akhir. Jadi boleh kita punya banyak function di atas ini, tapi di akhirnya ini akan tetap dijalankan yang terakhir ya. Ada satu function lagi yang akan dijalankan di awal ya. Jadi kalau render ini di akhir, kalau mount ini di awal. Jadi setiap kali LiveWire ini jalankan, mount ini akan selalu dijalankan, isi dari mount ini akan selalu dijalankan pertama kali ya. Sedangkan render ini terakhir kali, kalau mount ini pertama kali. Nah, kita mau buat sebuah function juga. Kita buat di sini function another officer ya. Sekalian kita belajar sambil project teman-teman ya. Jadi di sini saya mau punya 3 function. Jadi kalau mount sama render ini bawaan dari LiveWire, dimana mount ini dikerjakan di awal
live wire dijalankan, sedangkan render ini di akhir live wire. Nah, kita bisa membuat custom method ya seperti yang kita mau buat tadi. Kita pengen punya method another officer, jadi saat tombol ini diklik dia akan menjalankan method another officer ya. Isinya juga sama, isinya juga mengulang saja sebenarnya, mengulang saja seperti ini ya, akan diulang untuk ditampilkan di sini. Nah, saya pengen gini teman-teman, ini di render ini cuma menampilkan saja, sedangkan untuk mengambil data pertama kali ada di mount. Nah, perhatikan teman-teman, di sini officer ini dia ada garis merah. Karena apa? Karena function ini cuma berlaku di variable officer ini cuma berlaku di dalam function ini. Variabel ini juga cuma berlaku di yang kenal ya cuman di dalam function ini saja. Nah, kita mau buat supaya officer ini dikenal oleh semua method. Ya, caranya gimana? Kita buat sebagai public. Kita definisikan di awal ini teman-teman. Jadi dengan kita definisikan di awal, maka semua method akan mengenal ya. Tapi untuk menjalankan untuk mengisi variabel yang kita deklarasikan di public ini bukan dengan dolar gini teman-teman, tapi kita menggunakan this. Nah, jadi dengan dolar this ini kita mengacu pada public officer ini ya. Demikian ini juga. Nah, kemudian ini juga. Nah, maka hilang teman, errornya hilang, dimana sekarang public officer ini bisa diakses oleh method mount, method another officer, dan method render. Itu teman-teman ya. Oke, kita simpan, kita coba dulu. Kita belum menjalankan ini ya, tapi kita kalau project kita jalankan harusnya akan memanggil ini dan merender di sini ya. Harusnya hasilnya akan sama saja. Nah, sama ya teman-teman ya. Nah, sama ya, tetap muncul. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan tombol officer ini. Oke, kita akan kenalan dengan magic pertama dari Livewire. Kita ke dokumentasinya, kita ke action ya. Kita akan menghubungkan tombol tadi dengan method. Nah, di sini teman-teman. Jadi ada yang namanya wire click. Ya, kita copy saja. Ini adalah magic yang pertama kita akan bahas, yaitu kita ke officer. Nah, di button, karena kita mau efeknya di button ini, kita buat seperti ini. Nah, wire -2 klik. Ya, jadi kalau klik dia akan melakukan sesuatu. Melakukan apa? Ini adalah method yang akan dijalankan. Ya, ingat kita punya method another officer. Ya, kita copy saja. Jadi setiap kali tombol ini diklik, dia akan menjalankan method another officer. Ya, kita simpan, kemudian kita jalankan di browser. Kita refresh teman-teman. Ya, saat kita klik, nah berubah jadi John Doe. Kita klik lagi jadi Christopher Lee. Klik lagi Sarah Anderson, Olivia Martinez, Sarah Anderson. Nah gitu ya. Setiap kali klik dia akan merender di menjalankan another officer ya. Jadi Livewire pertama kali dia akan menampilkan officer, salah satu officer ya, kemudian di render di sini. Kemudian kalau kita klik tombol another officer, dia akan merandom lagi untuk kemudian ditampilkan di view lagi. Jadi saat halaman pertama kali dibuka, yang dijalankan adalah ini teman-teman, mount dan render. Kemudian setelah halaman terbuka, kemudian kita mau klik another officer,
yang dijalankan adalah ini dan ini, ya. Dia akan merender ulang terus, ya. Stopperly, ya, gitu teman-teman. Jadi ini adalah magic pertama kali kita yang kita pelajari, yaitu wire click. Silakan teman-teman pahami dulu. Ini adalah keunggulan. Kemudian kalau kita pakai Laravel biasa, apa yang kira-kira akan kita lakukan kalau kita pakai Laravel biasa tanpa live wire? Ya tentu saat kita klik ini kita harus ya bisa juga, tapi kita lebih repot teman-teman, tidak secepat ini prosesnya, tidak segampang ini, ya. Kita mungkin harus kirim ke view dulu, harus kemudian ke controller kemudian baru ke view lagi, jadi lebih repot dan lebih ribet, ya. Jadi inilah magic pertama dari Laravel Livewire.